Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya. Yang kedua kalinya, tidak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para saudara, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman, dan yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul mencontoh akhlak Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang artinya, dan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu. Ialah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Saat ini kita banyak melihat anak-anak serta remaja di antara kita dan mereka yang lebih mengagumi tokoh-tokoh selain Rasulullah. Dalam ajaran Islam, menjadikan seseorang idola atau pujaan hati secara berlebihan hukumnya tidak boleh. Mengapa demikian? Karena dalam pendidikan Islam, contoh terbaik yang dapat kita ikuti ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha berdakwah selama 13 tahun kepada umat Islam di Mekah untuk meninggalkan berhala yang menjadi idola dan pujian hati mereka dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap lemah lembut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk otak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibentuk oleh Allah melalui Al-Quran. Sifat-sifat Nabi yang mulia, kebijaksanaan dalam memimpin negara, serta lemah lembut dalam berdakwah, dan serta berperilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, di mana ajaran-ajaran beliau mengajarkan kepada kita pada kedamaian, kasih sayang, moral dan etika yang baik, serta kesejahteraan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kelebihan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa misi beliau sebagai penebar rahmat bagi seluruh alam semesta. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Bagi kita yang mengaku sebagai umat muslim dan muslimah, memiliki kewajiban untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejarah kehidupannya, beliau mengajarkan kepada anak-anak dasar-dasar pentingnya tentang prinsip-prinsip pendidikan, yaitu pentingnya anak-anak harus memiliki rasa percaya diri, sikap mandiri, serta mampu mengemban tanggung jawab di usia dini. Inilah problematika kita sekarang. Di zaman sekarang ini, anak-anak kehilangan sikap mandiri, sikap percaya diri, serta akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang
agama yang baik dan ataupun lurus. Beliau juga mendorong kita untuk mempelajari etika umum atau akhlakul karimah yang sekarang orang barat menamakannya sebagai seni etika. Maka daripada itu, suatu saat nanti ketika kita sudah menjadi orang tua, jadilah orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Didiklah anak-anak tersebut menjadi anak yang baik. Kalaupun boleh, masukkan mereka ke dalam pondok pesantren. Biarkan mereka lebih mempelajari ilmu agama lebih luas lagi. Supaya mereka suatu saat nanti juga dapat menjadi anak yang saleh-salehah. Siapa sih seorang orang tua yang anaknya tidak mau menjadi anak yang saleh-salehah? Pastilah mau. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku tersebut yang Nabi Muhammad SAW ajarkan bukan hanya kepada keluarganya saja, tetapi untuk anak-anak pada masa itu. Bahkan pembantunya sekalipun, yaitu Anas bin Malik mengatakan, selama 10 tahun saya menjadi pelayan Rasul, beliau tidak pernah mengatakan kata hus atau uf ataupun sekalipun kepada saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Nabi Muhammad SAW, engkau adalah pribadi yang sangat agung. Engkau adalah suri tauladan kami, model yang layak dijadikan contoh bagi umat manusia. Engkau adalah kasih sayang yang dihambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami semua umat manusia. Dan engkaulah yang menjadikan kami sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat manusia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Engkaulah yang telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad SAW, dan nikmat tersebutlah yang tersampaikan kepada kita umat manusia. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedemikian ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan kuseberangi. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.